فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, masih membahas tentang membantah orang-orang yang tidak ridho untuk kita menghadap ke Ka'bah. Nah, sebenarnya di zaman sekarang yang membantah juga, yaitu yang tidak ridho dengan itu adalah para pengikutnya Yahudi, yaitu dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka ingin membuat makar untuk memalingkan kaum muslimin dari kiblatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan kiblat yang sebenar ada di Najaf, di Irak. Ini memang ajaib, na'udzubillah. Mereka itu agamanya memang bukan muslim. Kiblat pun mereka tidak suka ikut kiblat yang Allah tetapkan. Mereka lebih suka apa? Lebih suka menentang dan membantah, lalu membuat kiblat sendiri. Nah, kalau seperti itu, kenapa sampai sekarang masih berusaha untuk haji ke Ka'bah? Kalau memang kalian sendiri meyakini kiblat yang benar bukan di Ka'bah. Dan pembahasannya panjang, dinukilkan di dalam kitab Lillah Sumalit Tarikh yang edisi kedua, menunjukkan memang mereka punya makar yang bersungguh-sungguh untuk memalingkan kiblat kaum muslimin dari Ka'bah ke Irak. Maka mereka sekedar mengikuti orang-orang Yahudi yang tidak rela Allah memilihkan Ka'bah sebagai kiblatnya kaum muslimin. Baik. Qala Ibnu Katsir rahimahullah wa qad rawal Imam Ahmad an Ali bin Asim an Husain bin Abdurrahman an Umar bin Qais an Muhammad bin al-Ash'ath an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni fi ahlil kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu tentang ahli kitab, innahum la yahsudunana ala syai' kama yahsudunana ala yaumil jumu'ah. Sesungguhnya mereka para ahli kitab tidak mendengki kita terhadap suatu kebaikan seperti kedengkian mereka kepada kita terhadap hari Jumat, allati hadanallahu laha wa dhallu anha, yang mana Allah membimbing kita kepada hari Jumat, sedangkan para ahli kitab tersesat dari hari Jumat, memilih hari yang lain. Wa 'alal qiblatil lati hadanallahu laha wa dhallu anha, dan dengki terhadap kita tentang masalah kiblat yang Allah membimbing kita untuk mendapatkannya sementara mereka tersesat darinya. Wa 'ala qaulina khalfal imami amin, dan mendengki kita dengan sebab ucapan kita di belakang imam amin. Disebutkan dalam catatan kaki, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanad ini adalah jayyid. Rawinya adalah rawi muslim semua kecuali Muhammad ibnu Ash'ath. Tidak disebutkan bagaimana kualitinya. Tentang apa? Muhammad ibnu Ash'ath di sini, dan dia adalah tabi'in kabir. Tapi sejak tadi sudah disebutkan apa? Sanadnya jayyid. Dan juga hadis ini punya sanad-sanad yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, lalu disebutkan sanadnya, dan ini adalah sanad yang sahih, rawinya semuanya siqat, rawinya rawi-rawi sahih. Dan juga ada sanad-sanad yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah,
Kemudian disebutkan rangkaian sanadnya itu sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai, ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi mendengki kalian seperti di dalam suatu perkara, yaitu suatu kebaikan, seperti kedengkian mereka kepada kalian terhadap ucapan assalamualaikum dan ucapan amin. Disebutkan dalam Zawaid, ini sanadnya sahih, rawinya rawi siqat. Baik. Intinya adalah apa? Hadis ini sahih bahwasanya orang-orang Yahudi itu dengki pada kita, tapi apa? Kedengkian yang paling besar ada pada beberapa permasalahan ini, yaitu permasalahan hari Jumat. Kenapa kita berjaya mendapatkan hari Jumat, mereka tidak berjaya? Padahal salahnya salah siapa? Salah mereka sendiri. Sebagaimana dalam hadits muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhirunal awwalun, nahnu akhiruna fid dunya al awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah generasi terakhir, tapi sekaligus kita adalah yang pertama. Kita ini generasi terakhir di dunia, tapi kita yang akan pertama di akhirat nanti untuk diselesaikan. Kemudian Rasulullah menyebutkan orang Yahudi mereka datang, kemudian mereka disuruh memilih hari. Ternyata mereka memilih hari Sabtu. Kemudian datanglah generasi orang-orang Nasara, mereka disuruh memilih hari perayaan, mereka memilih hari Ahad. Kemudian kita yang paling akhir datang, kita disuruh memilih, kemudian kita memilih hari Jumat. Allah membimbing kita dan Allah menyesatkan orang-orang tadi. Baik. Sementara hari itu kata Rasulullah SAW dimulai hari Jumat. Hari ini adalah hari kita, besok baru hari orang Yahudi, besoknya lagi baru harinya orang-orang Nasara. Maka hakikatnya kita adalah orang yang terakhir, namun kita juga orang yang pertama. Baik. Padahal ini salah mereka sendiri. Mereka yang datang lebih dulu, kenapa tidak memilih hari Jumat kalau memang dengki terhadap kita disebabkan oleh hari Jumat? Salah mereka sendiri, dan tidak layak mereka menyalahkan Allah. Selalu mereka mendapatkan bimbingan, tetapi mereka yang suka merubah-rubah kitab suci, itu salah mereka sendiri. Akhirnya betul-betul tersesat, tidak mendapatkan hari yang paling utama, hari yang amal soleh dilipat gandakan dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua adalah masalah kiblat. Baik. Tapi yang salah bukan kita. Padahal jawabannya senang saja, ikuti kiblat nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim, selesai. Kenapa kalian pening dan dengki dan sebagainya? Pindah saja kiblat, kembali ke agama yang benar. Tidak seperti kebid'ahan kalian sekarang, memilih menghadap ke Sakhrah, ke Sakhrah yang di Baitul Maqdis. Dengki tapi tak mau berubah juga, salah siapa? Demikian pula masalah ucapan amin, tak perlu pening. Ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam sholat, bilang amin, selesai. Kenapa dengki? Kenapa susah amat? Tapi mereka yang memang suka merubah-rubah tata cara sholat, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighasatul Lahfan dan juga dalam kitab Hidayatul Hayyara. Mereka merubah-rubah tata cara sholat. Nah, setelah itu dengki sama kita, kenapa kita bilang amin? Ucapkan amin, selesai. Ikut cara yang benar. Tak juga, mereka tak mau menyelisihi tradisi bid'ah dari nenek moyang mereka. Setelah itu dengki sama kita, salah apa kita? Inilah orang Yahudi. Kemudian juga satu perkara lagi, yaitu ucapan assalamualaikum. Padahal jawabannya senang, kalian bilang saja satu sama lain, bilang assalamualaikum, masuk Islam dan sebagainya. Tak juga, mereka tak mau itu. Bahkan mereka ingin kitalah yang berubah. Kita tak perlu mengucapkan assalamualaikum, cukup apa? Bilang selamat pagi, selamat petang, good morning, good noon, good afternoon atau apa. Lalu kita yang ikut-ikutan mengekor mereka, malas mengucapkan assalamualaikum, ingin bahasa Inggris.
Kita sendiri yang salah. Nah, pendengki-pendengki tadi berjaya untuk memesongkan sebagian dari kita. Kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan firman Allah Ta'ala yang berikutnya, ayat berikutnya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang terbaik, pertengahan dan terbaik sehingga layak untuk menjadi hakim dan saksi di alam semesta ini. Dan pertengahan, tidak ekstrim dan tidak meremehkan suatu perkara, tidak berlebihan dan tidak kurang. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi terhadap seluruh umat manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi terhadap kalian. Yaqulu ta'ala innama hawwalnakum ila qiblati Ibrahim alaihi salam. Maknanya adalah seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, hanyalah kami ini memindahkan kalian kepada kiblat Ibrahim, memalingkan kalian kepada kiblat Ibrahim alaihissalam, wahtarnaha lakum, dan kami pilihkan kiblat Ka'bah tadi itu untuk kalian. Tujuannya apa? Linaja'alakum khiyarul umam, agar kami jadikan kalian sebagai umat yang terbaik. Nah, sekarang yang ingin memalingkan kita dari itu adalah para munafikun yang menyerang dari dalam, yaitu orang-orang Rafidhah yang berusaha memasukkan pemikiran bahwasanya tanah suci yang sebenar ada di Najaf di Irak, dan kiblat yang betul adalah di sana. Sebagaimana dalam buku Lillah Sumalit Tarikh edisi yang kedua itu, mereka sudah bilang sebagaimana dalam buku-buku mereka, sebentar lagi Imam Mahdi akan datang, lalu dia meruntuhkan Ka'bah, kemudian dia memindahkan kiblat ke Najaf, dan nanti tanah di Najaf itu akan semakin mahal, setiap jengkalnya itu harganya melangit. Maka hendaknya para niagawan zaman sekarang mereka bergegas untuk membeli tanah di Najaf, jangan sampai terlambat, nanti harga jadi mahal. Itu hayalan mereka sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Sejak dulu sudah mereka sudah menyemangati para pedagang mereka, para tajir mereka untuk membeli tanah di Najaf. Tahu-tahu sampai sekarang tak juga menjadi tanah suci mereka, tak juga untuk berjaya menjadi kiblatnya kaum muslimin. Bahkan setiap tahun mereka berusaha untuk tetap condong ke Ka'bah dan tawaf di Ka'bah dan seterusnya. Jiwa mereka tidak mampu untuk lari dari kenyataan bahwasanya sejak Nabi Ibrahim difirmankan oleh Allah Ta'ala wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala, dan umumkan kepada umat manusia untuk haji ke sini, niscaya mereka akan mendatangi, yaitu untuk berhaji, misalnya mereka akan datang ke Ka'bah ini dengan berjalan kaki dan dengan berkendara dan seterusnya. Jiwa manusia memang akan condong ke Ka'bah. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati umat manusia condong kepada mereka, kepada keluarga Ibrahim yang ada di Ka'bah. Nah, mereka walaupun berusaha memalingkan kiblat yang benar kepada yang salah, jiwa mereka tak mampu mengingkari bahwasanya hati mereka tetap condong ke Ka'bah. Nah, setelah mereka berjaya haji di Ka'bah beberapa tahun yang dulu di zaman Syekh Mukbil, tahu-tahu mereka membuat kekacauan, menyebarkan kotoran-kotoran manusia di jalan-jalan orang yang haji dan seterusnya, membuat ilhad, membuat kekufuran di tanah suci, penyimpangan yang sangat parah. Na'udzubillah. Memang mereka orang busuk. Nah, mereka yang ingin memalingkan muslimin dari kiblat yang benar yang Allah pilihkan menuju kepada kiblat yang salah. Padahal Allah sudah mengatakan di sini tujuan kalian dipalingkan ke Ka'bah agar kami menjadikan kalian umat yang terbaik. Litakunu yaumal qiyamati syuhada'a 'alal umam, agar nanti di hari kiamat kalian akan menjadi para saksi terhadap seluruh umat. Li'anna jami'a mu'tarifuna lakum bil fadl,
karena seluruh umat nanti di hari kiamat akan mengakui keutamaan kalian. Walaupun sekarang menghina kaum muslimin, tapi nanti di hari kiamat kalian akan dimuliakan kalau kalian setia dengan ajaran yang benar ini. Wal wasatu hahuna al khiyaru wal ajwad. Wasat di sini adalah yaitu yang terbaik dan paling bagus. Kama yuqal, seperti dikatakan, Quraisyun awsatul Arab nasaban wa dara. Quraisy adalah orang Arab yang awsat, yang paling bagus nasabnya dan negerinya, khairuha, yang terbaiknya. Karena betul-betul di tengah-tengah Jaziratul Arab. Orang Quraisy tinggal di mana? Tinggal di sekeliling Ka'bah. Maka dikatakan Quraisy dari taqarrasya, tajamma'a, mereka berkumpul di sekeliling tanah suci situ, di dalam tanah suci di sekeliling Ka'bah. Memang negerinya adalah pertengahan, nasabnya juga pertengahan yang terbaik. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatan fi qaumih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasat di kaumnya, asrafuhum nasaba, paling mulia nasabnya. Quraisy saja sudah paling mulia, maka dikatakan di masa jahiliyah mereka apa itu ahmas, karena ahmas memang apa, kabilah terbaik. Makanya orang-orang yang haji mereka wajib memakai pakaian ahmas, pakaian ihram ahmas. Barang siapa tidak memiliki itu, maka dia wajib membeli atau meminjam. Kalau tidak, ya wajib melepaskan bajunya. Karena apa? Karena tidak memiliki pakaian orang terbaik, yaitu ahmas. Ahmas adalah Quraisy. Wa minhu as-salatul wusta. Nah, di antara penggunaan istilah wasat adalah penamaan apa? As-salatul wusta, salat pertengahan, yaitu salat asar. Allati hiya afdhalus shalawat, yang mana dia ini adalah salat yang paling utama. Wahiyal asar, salat asar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man taraka sholatal asar hubita amaluh. Barang siapa meninggalkan salat asar, amalannya gugur. Untuk salat-salat yang lain Rasulullah tidak mengatakan itu untuk masing-masing salatnya, tapi untuk salat asar Rasulullah menyebutkan itu. Baik. Kama sabata fi syihah, sebagaimana telah pasti hadis itu dalam kitab sahih, sahih Muslim, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Wa lima ja'alallahu hadhil ummah. Sebentar, ini berarti lama kalau sekarang. Wa lamma ja'alallahu hadhil ummata wasatan khassaha bi akmali syara'i'. Tatkala Allah menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik, Allah mengkhususkan umat ini dengan syariat yang paling sempurna. Makanya barang siapa menyimpan dari hukum Allah, pasti hasilnya akan timpang, hasilnya akan jadi buruk dan serba susah. Wa aqwamil manahij, dan jalan-jalan metode-metode yang paling lurus. Wa awdahil madzahib, dan madhab-madhab yang paling terang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dialah, yaitu Allah, yang memilih kalian, menjadikan sebagai umat terbaik, maka jangan murtad dari agama ini, rugi. Dan tidaklah dia menjadikan untuk kalian di dalam agama ini ada kesempitan. Walaupun mungkin orang merasa susah, kenapa kita harus pakai, untuk wanitanya harus wajib pakai niqab dan sebagainya. Justru kalau tidak demikian, kalian akan lebih susah lagi hidupnya. Karena penuh dengan mara bahaya, penuh dengan kehinaan dan seterusnya. Yang sekarang ada wabah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar, semua orang wajib pakai niqab, laki-laki pun wajib. Dan pub-pub juga ditutup, tempat perjudian juga ditutup, dan seterusnya. Mereka sendiri tahu kalau tidak dengan cara yang benar, mereka akan hidup semakin susah. Penyakit akan senang tersebar, penyakit fisikal, demikian pula penyakit akhlak dan seterusnya. Kalau tidak ikut syariat Allah Ta'ala, penyakit akan tersebar memang. Millata abikum Ibrahim, ini adalah agama kalian,
yaitu Allah jadikan untuk kalian agama ayah kalian yaitu Ibrahim. Tayyib. Maka sebenarnya di sini ada obat bagi orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan orang musyrik Arab di waktu itu, bahwasanya kalian tak perlu fanatik, yaitu sampai membenci Muhammad, mengatakan saya tak mau ikut agama dia. Untuk apa ikut agama dia? Agama yang baru muncul. Tak. Muhammad sendiri dia bukan mengajak kalian untuk ikut agama buatan dia sendiri. Bahkan dia mengajak kalian 3 kelompok semua, Yahudi, Nasrani dan musyrik Arab, untuk kita kembali ke agama nenek moyang kita, agama Ibrahim. Tak ada alasan untuk dengki. Ini adalah agama Ibrahim. Ini nenek moyang kalian, sebagaimana beliau juga nenek moyang kami. Ini obat seandainya mereka tidak mau masuk Islam karena apa? Yaitu fanatik pada nenek moyang sendiri dan membenci ajaran orang Arab. Jangan khawatir, ini sebenarnya adalah ajaran Ibrahim. Cuma kaliannya yang memang apa? Karena tak mau belajar, kalian tak tahu nenek moyang kalian yang sebenar itu agamanya apa. Itu salah kalian. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin sebelum ini. Baik, ini adalah kemuliaan. Bahwasanya kita ini Islam bukan semata-mata sebagai agama yang terakhir, bahkan inilah agama yang sesuai dengan nenek moyang yang baik, nenek moyang yang sangat baik, bahkan memang terbaik secara mutlak sebelum Nabi Muhammad. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, jelas yang terbaik, nenek moyang terbaik adalah Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Adam, derajat Nabi Ibrahim lebih tinggi daripada derajat Nabi Adam. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Wa fi hadza, dan di dalam wahyu yang ini kalian dinamakan sebagai muslimin. Di wahyu yang dulu dan di wahyu sekarang sama. Kalianlah yang dinamakan sebagai muslimin. Yang tidak ikut ajaran ini dia kafir. Liyakuna rasulu syahidan alaikum, agar rasul menjadi saksi terhadap kalian, wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan agar kalian menjadi para saksi terhadap seluruh umat manusia. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang setia dengan agama ini. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi', ma'ruf Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi, yang dijuluki Tinnin, walaupun badannya sangat gemuk tetapi hafalannya hebat. Dan beliau puasa terus-menerus, walaupun tentunya ini ijtihad yang tidak tepat, tapi memang beliau adalah apa? Rajin puasa. Beliau mengatakan puasa Daud itu beliau nggak bilang Daud puasa sehari, yaitu sehari puasa sehari tidak puasa, ini membuang waktu. Puasa aja, saya lebih suka puasa tiap hari. Memang kekuatannya hebat sekali beliau, walaupun tentunya ini ijtihad keliru, tapi menunjukkan beliau ingin ibadah pada Allah dan memang rajin ibadah, orangnya baik, ahlu sunnah. Imam Waqi'. Dari A'mas ma'ruf Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Dari Abi Saleh, yaitu apa? Zakwan As-Samman Al-Madani, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abi Sa'id siapa namanya kah? Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yud'anuhun yaumal qiyamah. Nabi Nuh akan dipanggil pada hari kiamat nanti, fayuqalulah, lalu ditanyakan pada dia, hal balagh, apakah engkau telah menyampaikan risalah? Fayaqulu na'am. Maka Nabi Nuh mengatakan iya, dan tentu memang. Fayud'a qaumuh, lalu kaumnya yaitu Bani Rasid, yang waktu itu memang boleh dikatakan memenuhi dunia, orang yang besar-besar dan umurnya sangat panjang itu. Mereka dipanggil, fayuqalu lahum hal ballaghakum, ditanyakan kepada mereka, apakah Nuh telah menyampaikan risalah pada kalian? Fayaquluna ma atana min nadhir, ma atana min ahad. Tidak ada satupun pemberi peringatan yang datang kepada kami. Tidak ada seorang pun yang mendatangi kami, yaitu dari para rasul. Ini dustanya mereka. Di dunia sudah diazab, di akhirat masih degil juga, masih bandel macam itu. Fayuqalu li Nuh, lalu ditanyakan pada Nuh, man yashhadu lak, siapa yang bersaksi untuk mendukungmu? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuh. Beliau mengatakan Muhammad dan umatnya. Masya Allah, kita dimuliakan jadi saksi yang mulia. Nabi Nuh ternyata apa? Meminta bantuan kita, istilah kasarnya.
Qal fadzalika qauluh, Rasulullah SAW bersabda, itu adalah tafsir dari firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang terbaik, sampai akhir ayat itu sebagai saksi. Qal al-wasat al-adl, wasat adalah yang pertengahan, yang adil, yang agamanya lurus. Fatud'auna wa tashhaduna lahu bil balagh, lalu kalian dipanggil, kemudian kalian bersaksi mendukung Nabi Nuh bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah. Summa ashhadu alaikum, lalu aku yang akan bersaksi terhadap kalian. Nabi Muhammad saksi terhadap kita. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min turuqin anil A'mash. Diriwayatkan oleh para a'imah tadi dari sanad-sanad mereka kembalinya kepada A'mash. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.